Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang anak-anak Ibu sudah memasuki semester 2 ya. Semangat selalu belajarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 5 yang berjudul Bumiku Semakin Tua. Video pembelajaran ini dari PKBM Generasi Juara oleh Ibu Wahidah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Yuk simak video pembelajaran ini dengan antusias. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami jenis-jenis simbiosis dalam kehidupan sehari-hari. Saling ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Tuhan menciptakan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi adalah untuk saling memberi manfaat. Tidak ada hewan dan tumbuhan yang diciptakannya sekecil apapun bentuknya yang tidak ada nilai manfaatnya. Bahkan kalau kita belum mampu melihat nilai manfaatnya, hal itu menjadi penanda begitu terbatasnya pengetahuan kita, sehingga belum mampu memecahkan misteri dari Sang Pencipta. Tentu saja ada hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Makhluk hidup juga mempunyai hubungan ketergantungan dengan lingkungannya seperti halnya simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Organisme yang terlibat tersebut masing-masing disebut simbion, bisa berasal dari spesies yang sama ataupun berbeda. Pada umumnya, simbiosis itu ada 3. Yang pertama adalah mutualisme, yang kedua adalah komensalisme, dan yang ketiga adalah parasitisme. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga jenis simbiosis tersebut. Dimulai dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Yang kedua adalah ikan badut dan anemon. Dalam hubungan ini, ikan badut bisa bersembunyi pada anemon laut seandainya pemangsa datang. Ikan badut juga memperoleh makanan berupa parasit pada anemon laut. Kemudian ada lebah dan bunga. Seperti halnya interaksi bunga dan kupu-kupu, lebah menghisap madu dan nektar dari kelopak bunga yang membantu proses penyerbukan bunga tersebut. Keuntungan didapatkan lebah yang diperoleh makanan berupa madu dan nektar, sementara bunga mendapat keuntungan karena proses penyerbukannya dibantu oleh lebah. Dan berikutnya ada burung jalak dan sapi. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan berupa kutu-kutu yang menempel pada tubuh sapi. Sapi diuntungkan karena bersih dari kutu-kutu yang telah dimakan oleh burung jalak. Ya, berikutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan, alias netral. Ya, berikut adalah contoh dari simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah interaksi antara ikan remora dengan ikan hiu, menjadi salah satu contoh simbiosis komensalisme yang berada di lautan. Ikan remora biasanya berenang berdekatan dengan ikan hiu untuk mendapatkan sisa-sisa makanan dan mendapatkan perlindungan dari mangsanya. Ikan remora mendapatkan keuntungan tersebut, sementara ikan hiu tidak terpengaruh oleh keberadaan ikan remora. Berikutnya, hubungan interaksi antara tumbuhan anggrek dengan pohon mangga. Tumbuhan anggrek yang menempel pada pohon mangga mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup. Selain itu, pohon anggrek juga akan mendapatkan sinar matahari sehingga mampu melakukan fotosintesis. Sementara untuk pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tumbuhan anggrek tersebut. Interaksi lainnya seperti tumbuhan sirih dan inangnya.
Biasanya tumbuhan sirih akan mengikuti inangnya. Hal ini dilakukan karena untuk memperoleh sinar matahari yang berfungsi sebagai bahan fotosintesis. Keuntungan untuk tumbuhan sirih yaitu mendapatkan sinar matahari, sedangkan untuk inangnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Berikutnya, interaksi ini hampir mirip seperti interaksi antara ikan remora dengan ikan hiu. Jika pada ikan hiu, ikan remora berada di dekatnya, maka pada ikan pari, ikan remora akan berada di sirip punggungnya. Dalam hal ini, ketika ikan pari mendapatkan makanan, maka ikan remora juga akan mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan pari tersebut. Keberadaan ikan remora ini tidak mengganggu ikan pari, sama seperti halnya dengan ikan hiu. Ya, simbiosis berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Berikut adalah contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah hubungan interaksi antara nyamuk dengan manusia. Kita sering terganggu dengan adanya nyamuk di sekitar kita karena akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan ada beberapa jenis nyamuk yang bisa menyebabkan kematian seperti malaria atau demam berdarah. Keuntungan yang didapat nyamuk adalah memperoleh makanan berupa darah, sementara manusia dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Hubungan interaksi antara tali putri dengan inangnya menjadi contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar kita. Tali putri akan menempel pada inangnya untuk mencari makanan karena tali putri tidak memiliki klorofil. Keuntungan yang didapat tali putri adalah dapat bertahan hidup pada inangnya, sementara tumbuhan inangnya dirugikan oleh keberadaan tali putri tersebut. Contoh lain simbiosis parasitisme adalah hubungan antara bunga Rafflesia dengan inangnya. Dalam hal ini, bunga Rafflesia diuntungkan karena mendapatkan makanan dari hasil fotosintesis tumbuhan inangnya, sementara tumbuhan inangnya dirugikan karena hasil fotosintesisnya diambil oleh bunga tersebut. Hubungan interaksi berikutnya adalah antara paus dengan teritip, menjadi contoh simbiosis parasitisme yang ada di lautan. Teritip merupakan semacam arthropoda yang hidup di laut, dangkal, atau pasang yang bergelombang kuat. Teritip ini biasanya hidup di dalam tubuh ikan paus. Dalam hal ini, teritip mendapatkan keuntungan memperoleh tempat tinggal. Sedangkan ikan paus dirugikan karena adanya teritip menyebabkan rasa tidak nyaman. Bagaimana? Menarik bukan mempelajari materi tentang simbiosis? Oke, sampai di sini dulu ya bahasan tentang simbiosis. Jangan lupa subscribe, share, dan like untuk terus mendukung channel ini menebarkan kebaikan melalui video pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.